Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan kembali contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal yang kelima. Sebuah poros roda panjangnya 1 meter. Dari sini ada poros panjangnya 1 meter. Kemudian mendukung bantalan pada ujungnya. Ini pada ujung-ujungnya di sini ada bantalan. Dan pada bagian tengahnya menahan flywheel seberat 30 kN. Nah, di sini ada flywheel. Artinya di sini flywheel itu roda gila atau roda pemberat, ya. Jika tegangan bending tidak boleh melebihi 60 megapascal. Artinya tegangan bending yang diizinkan itu ya, maksimum 60 megapascal. Pertanyaannya, tentukan diameter poros tersebut. Nah, diameternya ini berapa? Kalau di sini itu dikasih yang panjangnya itu 1 meter, yang tegangan bending yang diizinkan itu 60, kemudian tengahnya dikasih flywheel 30 kN. Nah, supaya aman itu diameternya berapa? Nah, seperti itu ya ringkasannya. Maka yang pertama, mahasiswa harus menggambar kembali yang seperti ini ya. Kemudian ini saya pindahkan ke sini, saya urai diagramnya, free body diagram ya. Maka langkah pertama kita kerjakan terlebih dahulu variabel-variabel yang diketahui. Panjangnya 1 meter sama dengan 1000 ya, ini ya, 1000 mm ya, bukan 10.000 ya, 1000 ya, 1000 mm. W-nya ini 30 kN ya, atau 30 kali 10⁻³ Newton. Tegangan bendingnya ya, tegangan bendingnya itu 60 megapascal, dibuat 60 Newton per mm persegi. Kemudian D ini dikecil, ini diameter poros. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan section modulus. Z sama dengan pi per 32 dikalikan D pangkat 3. Ini rumus yang sudah baku untuk poros yang bulat penampangnya. Nah, kemudian kita gambar di sini bahwa flywheel di sini punya berat W. W-nya di sini 30 kN. Kemudian kita berikan variabel sendiri, yang ujung di sini boleh Anda tentukan RA juga boleh, FA juga boleh ya. Misalkan di sini kita buat FA ya pada ujung sebelah kiri, pada ujung bantalan di sini sebelah kanan, FB. Jaraknya L di sini 1 meter. Nah, sebelum kita menentukan moment bending yang sudah jadi, kalau di dalam buku ini dia langsung moment bending pada pusat poros langsung sekian. Dari mana asalnya tidak disebutkan. Nah, sekarang saya ingin menguraikan kepada mahasiswa ini. Untuk menyelesaikan moment bending pada pusat poros, terlebih dahulu kita buat persamaan keseimbangan momen. Sigma momen di titik A sama dengan 0. Sigma momen loh ya, bukan momen, tapi sigma momen. Artinya jumlah momen-momen. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, persamaan keseimbangannya di sini di titik A di sini sama dengan 0, jumlah momen-momen di titik A di sini sama dengan 0, maka gaya yang menimbulkan momen itu W dan FB. Nah, kalau misalnya yang searah dengan jarum jam itu positif, maka momen terhadap W di sini ya W dikalikan dengan setengah L-nya ini. Sekarang panjangnya ini L, maka di sini setengah L karena dipasang di tengah-tengah. Jadi W kalikan 0,5 L. Nah, itu. Kemudian yang terhadap B, FB di sini, jaraknya di sini adalah 1 meter atau L ya, panjangnya L gitu aja. L di sini. Kalau yang di sini setengah L,
dari A ke B di sini L. Nah, maka FB dikalikan L itu negatif. Kenapa? Momen akibat FB di sini dia arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi FB ini cenderung memutar dari titik A di sini, ya FB di sini dengan referensi titik A di sini cenderung memutar yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ini sama dengan 0. Maka dari persamaan ini FB sama dengan 0,5 W. Kemudian momen pada pusat poros itu di sini. Nah, momen pada pusat poros di sini itu jawabannya ada 2. Ya. Kalau kita ambil yang kita perhitungkan itu sisi kanan, maka momen di titik pusat tengah di sini terhadap FB, maka FB dikalikan dengan jarak dari B ke tengah di sini. Itu berapa? Setengah L. Maka FB dikalikan dengan setengah L. FB sendiri itu sama dengan 0,5 W. Dimasukkanlah ke sini. Sehingga ketemu 0,25 WL. Nah, 0,25 ini kan sama dengan 1/4. Makanya rumus di sini momen pada pusat poros itu WL/4. Nah, inilah jalan analisanya untuk mendapatkan bahwa momen di tengah-tengah di sini itu sama dengan W kalikan L/4. Nah, gitu. Kalau kita sudah ketahui data di sini FB, ya nggak usah kita pikirkan yang sebelah kiri. Momen di titik tengah-tengah di sini itu ya FB dikalikan dengan setengah L-nya. Atau, nah kalau FB ini kita hilangkan, yang kita perhitungan FA di sini ya, momen di tengah-tengah sini ya, FA dikalikan setengah L. Nah, padahal FA dengan FB ini kalau dalam persamaan ini adalah sama. Sehingga ya hasilnya nggak akan berubah di sini. Kemudian kita masukkan nilai-nilai, ya W-nya sekian, L-nya sekian, ya ketemulah momennya 7,5 kali 10⁻6 Newton milimeter. Kemudian tegangan bendingnya sigma B sama dengan M/Z. Nah, sigma B-nya sendiri, tegangan bendingnya sendiri tadi dibatasi maksimum 60 megapascal atau Newton per milimeter persegi. Nah, M-nya di sini dimasukkan, Z-nya juga dimasukkan di sini. Nah, Z-nya sendiri sama dengan ini Pi/32 kali D⁻3 sehingga ketemulah diameternya, yaitu 108,3 mm dibulatkan 110 mm. Jadi diameternya sekitar 11 cm ya. Kemudian contoh yang ke-6. Sebuah balok berpenampang persegi pada salah satu ujungnya dijepit dan menahan sebuah motor listrik dengan berat 400 Newton pada jarak 300 mm dari ujung jepit. Nah, ini ada balok berpenampang persegi. Lebarnya B, tinggi atau tebalnya itu H, ya. Nah, diberikan beban di sini, motor listrik ditaruh di sini itu 400 Newton, ya kira-kira sekitar 40 kg. Ya, jaraknya dari ujung yang dijepit di sini itu 300 mm. Kemudian tegangan bending maksimum pada balok itu 400 megapascal. Pertanyaannya, tentukan lebar B dan tebal H ya, dari balok jika tebalnya adalah 2 kali lebar. Ya, berarti tebalnya H di sini 2 kalinya B. Ya, H sama dengan berarti 2B. Nah, ini penyelesaiannya kita harus tuliskan terlebih dahulu ya, variabel-variabel yang diketahui. Ya. W-nya itu 400 Newton, L-nya 300 mm. Ya, ini ya. Nah, ini. W-nya 400 Newton, L-nya 300 mm. Tegangan bending yang diizinkan 40 megapascal. Ya, 40. Kemudian
H-nya 2 kali B, ya, B di sini lebar, H tebal. Nah, selanjutnya kita tentukan section modulus Z. Nah ini ya, kalau tadi yang poros ya, penampangnya itu lingkaran, maka rumus Z-nya itu Pi per 32 kalikan D pangkat 3. Kalau dia bentuknya persegi atau balok, ya, penampangnya berbentuk persegi alias dia ini balok gitu ya. Dimensinya itu dimensi balok. Maka rumus Z-nya itu BH kuadrat per 6. Nah, ini sudah rumus baku. Sementara H-nya sendiri itu diganti dengan yang ini, H sama dengan 2B dimasukkan, sehingga menjadi Z-nya itu 2B pangkat 3 per 3 mm kubik. Nah, kemudian momen bending maksimum pada ujung jepit itu adalah W kalikan L ya. Jadi momen bending di sini, momen bending maksimum itu ya di sini. Kalau momen bending di sini tidak ada, di ujung ini tidak ada. 0 di sini. Kenapa? Gayanya kan 400 dikalikan jarak di titik ini. Itu nggak ada momen. Maka momennya itu yang berjarak tegak lurus dengan gaya. Di mana? Di sini yang maksimum. Nah, di sini yang mengalami sakit, yang bisa mengalami bengkok, itu maksudnya begitu. Seandainya ini tangan kita, ya ini badan kita, ya ini badan kita, ini tangan kita. Kalau tangan kita ini memegang beras 1 kilo begitu, yang paling dirasakan sakit itu yang di lengan ini. Nah, makanya Allah itu menciptakan lengan di sini itu lebih besar supaya apa? Nggak gampang patah lengan kita ini. Nah, itu kuasa Tuhan ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Makanya di sini yang lengan yang paling merasakan sakit seolah-olah begitu ya. Itu di sini. Makanya yang patah itu nggak mungkin di sini. Yang patah itu pasti di sini. Ya. Yang dijepit di sini. Karena disinilah yang paling banyak menerima bending, yang menerima bengkokan. Nah, karena gaya ini cenderung membuat batang ini bengkok. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya, memang momen ini kan di sini 400 ya, otomatis 400 kalikan jarak tegak lurusnya 300. Nah, gitu ya. W kalikan L itu ini. Kemudian kita mengetahui tegangan bending sigma B, itu rumusnya sigma B sama dengan M per Z. Nah, semua variabel dimasukkan, M-nya di sini dimasukkan, Z-nya di sini dimasukkan 2B pangkat 3 per 3. Semua dimasukkan sehingga ketemu ini. Nah, diturunkan analisa matematikanya, B sama dengan 16,5 mm, sedangkan H tebalnya itu 2 kali B, ketemu sekian. Kemudian contoh yang ketujuh, sebuah pule besi cor mentransmisikan daya 10 kW pada putaran 400 rpm. Diameter pule 1,2 meter dan mempunyai 4 lengan lurus berbentuk selip. Jadi lengannya di sini ada 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Arm itu lengan ya. Kemudian ya. Nah, ini diameternya itu 1,2 ya, 1,2. Nah, armnya lengan lurus berbentuk elip. Nah, ini elipnya itu seperti ini ya. Ini elip seperti ini. Di mana poros mayor adalah 2 kali poros minor. Maksudnya mayor dan minor itu di sini. Nah, ini mayor yang penampangnya lebih tebal, semakin mendekati permukaan, dia penampangnya semakin mengecil. Karena memang yang paling banyak menerima beban itu yang di sebelah sini. Beban bendingnya yang terberat itu di mayor di sini. Nah, seperti lengan kita ini, ya semakin ya, atau kaki kita ini yang nempel badan kita itu, ya, semakin ke bawah kaki kita semakin mengecil. Karena yang paling banyak menahan ini adalah badan kita. Kemudian pertanyaannya,
tentukan diameter dari lengan. Nah, diameter lengannya itu berapa? Jika tegangan bendingnya ya, maksimumnya 13 megapascal. Nah, penyelesaiannya kita tuliskan variabel yang diketahui. Daya P-nya 10 kW dijadikan watt, putarannya N per 100 rpm, kemudian D besar. Jadi selain diameter poros itu hurufnya itu enggak boleh D kecil, karena D kecil itu punyanya poros. Ini diameternya 1,2 diameter bulenya. Ya. Kemudian jadikan milimeter. Kemudian kalau diameternya 1200, radiusnya 600. Tegangan bendingnya maksimum 15 megapascal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini lebar bed, ini lebar bule, B besar lebar bule. Nah, maka karena di situ ada daya, ada putaran, maka kita ingin mencari torsi ya. Ini rumus baku ya, mahasiswa harus pakai rumus dasar ini. Kalau sudah ada daya, ada putaran, itu torsinya pakai rumus ini sudah. Sehingga torsinya ketemu sekian, 238 Newton meter. Ingat, kalau kita memasukkan di sini satuannya watt, kemudian putarannya rpm, maka torsi satuannya Newton meter. Ya. Ingat, tapi ini mahasiswa sedikit yang melakukan kesalahan. Ya kira-kira sekitar 30% lah yang masih salah satuan. Hasilnya ini itu langsung milimeter. Nah ini itu tapi nggak banyak, sekitar 30% yang melakukan sering salah itu. Jadi kalau dayanya di sini watt, putaran rpm, pakai rumus ini, maka torsinya itu satuannya Newton meter. Nah ini dibuat Newton per meter, tinggal mengalihkan 10 pangkat 3. Karena torsi adalah produk dari beban tangensial dan radius bule, oleh karena itu beban tangensial pada bule adalah jadi gini. Jadi poros berputar ya, itu menghasilkan torsi, torsinya ditahan oleh bule di sini ya. Bule di sini ditahan oleh, didukung maksudnya begitu ya, didukung oleh lengan-lengan ini. Nah, ini lengan-lengan di sini tuh menerima beban tangensial seperti giginya roda gigi. Nah, giginya gear itu dia menerima beban tangensial, bisa patah gigi itu. Nah, seperti itu beban tangensial. Beban tangensial karena tadi ada torsi ya. Torsi itu sama dengan beban tangensial atau gaya tangensialnya dikalikan dengan R, kan gitu, tegak lurus. Kalau gaya tangensial ini selalu tegak lurus dari arah torsi, dari sumbu poros atau arah putaran itu tegak lurus, ya. Tegak lurusnya itu gaya tangensial. Maka di sini rumusnya, ya, beban tangensial itu ya torsi dibagi R, karena torsi sendiri ya beban tangensial kalikan R. Nah, sehingga ketemu sekian. Ini untuk 4 lengan. Karena pule mempunyai 4 lengan, maka beban tangensial dibagi dengan ini. Torsi tadi kan menggerakkan keseluruhan pule. Nah, pule sendiri ya torsinya ini sudah ketemu, maka ini masih 4 lengan dibagi 4 per lengan, sehingga gaya tangensial atau beban tangensial per lengan itu 99,2 Newton. Nah, dibagi 4. Selanjutnya, momen bending maksimum pada satu lengan itu adalah M sama dengan V kalikan R. Ya. Yang satu lengan tadi kalikan R, ketemu sekian, 59.520 Newton milimeter. Nah, sekarang ya, ini kita misalkan 2B itu adalah poros minor dalam milimeter, 2A adalah poros mayor dalam milimeter. Nah, tadi poros mayornya sendiri itu sama dengan A itu sama dengan 2B. A sendiri sama dengan 2B, 2 kalinya. Ya, dari soal yang diketahui itu ya poros mayor itu 2 kalinya poros minor. Nah, gitu. Nah, sehingga 2A ini sama dengan 4B. Nah,
section modulus pada penampang elip, ya, ada berbentuk lingkaran, ada berbentuk persegi. Sekarang yang berpenampang elip ini section modulusnya rumusnya apa? Ya, pi per 4 kalikan A kuadrat kalikan B. Ini rumus yang sudah baku. Ya, rumus yang sudah baku. Nah, ini sama dengan A kuadratnya diganti dengan 2B kuadrat. A ini sama dengan 2B. Ya. Ya, sehingga section modulusnya itu sama dengan pi B pangkat 3. Satuannya milimeter kubik. Nah, kita mengetahui bahwa tegangan bendingnya rumusnya itu M per Z. Momen bendingnya itu, tegangan bendingnya 15 dimasukkan, M-nya dimasukkan, Z-nya dimasukkan nilainya, sehingga B-nya ketemu 10,8 mm. Sehingga poros minornya itu ya 2B itu 21,6 mm. Poros mayor itu 2A sama dengan 4B ketemu 43,2 mm. Nah, demikian. Ya, ini ada tugas 1, 2, 3, 4 ya, dikumpulkan ya, minggu depan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.